Halo Jebret Tim, kembali di DPI. Wah, sini apa ya? Kau lesu banget ngomongnya. Bukan lesu, ini lebih terkejut saya ya. Jadi aku kayaknya lupa hari, aku nggak tahu kalau hari ini Rabu. Jadi Iya. kukira ini Depdagri. Aku dengan santainya oke gitu. Terus pas ku baca Coach Justin, ku tanya sama Bran, ada Coach Justin? Ada. Aku mikir, ngapain mikirin sepak bola Indonesia ini Coach Justin? Pas nyampe mejaku kok nggak di-set. Pas ku lihat, ih DPI ternyata. Kau pikir Selasa ini? Kukira ini Selasa. Gila, padat Gitu lah sekali. orang sibuk kayak Gitu, begini. beda. Sibuk promo film 1 Februari ya, jangan lupa. Mulai 1 Februari. Mantap. seluruh- Colongan. Iya. Ini tim promo juga oke bagus gitu. Iya, boleh. Tapi ini aku nggak ada masalah sebenarnya mau di DPI, di Oh, iya DPI dong. juga nggak ada masalah. Karena ini pembahasannya kita lumayan general nih. Aku juga sangat mengikuti. Ini adalah kontroversi di pertandingan Indonesia melawan Irak. Itu gol harusnya offside atau tidak menurut para pengamat yang ada di Iya. sini. Coach Justin lah nih, saya sudah lama tidak ngobrol sama Coach Justin. Walaupun saya belum tentu kalah nih ya. Akhirnya kami dipertemukan setelah Coach Justin tuh ngomong di mana-mana. Katanya jangan disebut. Ya, inilah di sini ku sebut. Karena Ini gimmick loh. Nanti kenapa? Jelasin kenapa jangan disebut. Istriku marah. Istri lu kayak istrinya Hanif. Tapi sebenarnya istriku tuh aman-aman aja asal aku ngomong. Atau asal jangan sama Coach Justin. Enggak juga kalau sama Coach Justin malah Kalah. seneng dia. Oh, iya. Karena aku jarang kalah sama Coach Justin kan. Iya. Dan ini oke, kita balik lagi mengenai kontroversi offside kemarin. Aku benar-benar tidak mengikuti law of game yang terbaru. Itu kemarin termasuk offside atau enggak, Coach? Ya kalau dibilang offside nggak ada hubungan dengan law of the game terbaru atau nggak. Zaman jadul juga itu akan offside. Offside, benar. Cuman pada saat itu offside tidak diberikan. Kenapa? Karena bola langsung berada di kaki di pihak Indonesia. Ya. Maka dari itu offside-nya bubar. Mm-mm. Advantage. Nah pada saat di Indonesia pegang, nggak lama kemudian malah ke Pemain hilang bola iya. ke Irak, disitulah terjadi gol. Gitu. Gue juga baru tahu, dikasih tahu sama kameramennya TV One. Aha. Oh, baru dikasih tahu. Iya, gue pikir loh ini mah jelas offside. Tapi ada yang bilang juga mungkin dia passingnya Tidak setelah garis di belakang pemain Indonesia, tapi tetap offside. Tetap offside, Tetap benar. offside, ya kan? Hanya ternyata penjelasannya adalah karena itu begitu cepat, bola langsung di pihak Indonesia, makanya dikasih advantage, tidak diberikan offside. Nah, nggak lama kemudian bolanya ke Second ball. second ball ke Irak. Ke Irak. Itulah kenapa nggak dikasih offside. Berarti ada secara peraturan baru dari AFC mengenai offside ini. Sebenarnya nggak ada peraturan baru sih. Mas Radu deh, silakan. Mas Om Haryo mungkin. ya, ini kan kalau kita lihat offside ya, itu kan pokoknya VAR itu bisa Intervene. diintervene kalau ada empat kejadian kan. Ya. Salah satunya gol. Dan itu kan terjadi gol memang Benar. buat Irak. Cuman kan berapa sequence ke belakang itu kan harus dihitung. Kalau di Premier League ini pasti gue yakin banget ini akan dianulir karena dinilai offside karena ini mendahului terjadinya gol. Sequence pertama, sequence kedua, mau sampai 4 sequence kalau itu masih menjadi serangan dari satu tim itu tetap dihitung ke belakang. Ya. Makanya kerap diambilkan lama. Di sini oke, di sini aman. Mundur lagi sedikit, di sini aman. Mundur lagi oke, di sini ada pelanggaran. Sequence ketiga bahkan kadang-kadang itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran sebelum terjadinya gol. Kalau gua ngelihat sequence ketika pemain Indonesia itu dalam hal ini kayaknya Pratama Arhan yang akhirnya ngebuang bola. Cuman kan itu bukan penguasaan penuh dari pemain Indonesia. Tidak ada operan-operan antara pemain Indonesia untuk mengeluarkan bola. Jadi itu gua anggap sebagai belum dikuasai pemain Indonesia. Kenapa? Gua nggak tahu apakah interpretasi dari wasit ketika bola tersentuh Pratama Arhan itu sudah dianggap sebagai gugur offside-nya karena sudah dikuasai. Padahal kan belum dikuasai, betul-betul bolanya mental dari Hernando Deflect langsung doang. kebuang sama Arhannya pun bukan dia murni mau ngarahin kemana. Benar. Asal kena gitu dan diambil lagi sama pemain Irak yang menjadi sequence kedua. Dari situ baru muncul golnya itu. Kalau dari situ gue ngelihatnya dari sequence itu harusnya tetap diambil sebagai offside karena sequence itu mengawali gol yang gol kedua Irak dari sequence keduanya mereka. Cuman kalau gue lihat yang paling memungkinkan untuk tidak terjadinya offside adalah kaki yang maju tadi nggak kena bola.
Jadi umpan dari sini ketika mendekati pemain yang tadi menjulurkan kaki itu, Ya. kalau itu nggak kena, emang dua pemain ini onside. Onside. Betul. Ketika bolanya datang dari agak samping sini, bolanya ke sana, kalau disambar pemain yang tadi nyundul, emang dia dalam posisi Posisi onside. offside. Cuman kalau ini kena kaki, udah pasti itu offside. Cuman kalau enggak kena kaki, dia jadi onside. Makanya apakah keputusannya akhirnya diambil bahwa itu tidak kena kaki? Kan tidak ada keputusan atau tidak ada pernyataan resmi dari AFC-nya mengatakan bahwa ini loh yang menggugurkan offside-nya Offside atau itu. tidak. Jadi kalau kita mau lihat beberapa runutannya, kalau menurut gua ini offside karena sequence tadi mendahului gol yang terjadi. Oke, kalau abang sendiri ngelihatnya? Ya, cuma satu alasan ini nggak offset kalaupun tadi kena. Kalaupun si bola itu trajektorinya berpindah, bergerak atau Iya. apa ya, trajektori itu apa nih, arah bola itu berpindah, berkelok, berbelok sedikit, berarti kan kena. Nah, kalau itu kena baru offside. Nah, wasit menganggap trajektori bola ini nggak berubah. Artinya bahwa bola itu tidak mengenai kaki pemain yang akhirnya ngumpan sebelum disundul. Walaupun nggak ada penyataannya ya. Walaupun nggak ada penyataannya, cuman ya mungkin kita asumsinya bahwa mungkin wasit mengambil keputusannya bahwa oke, berarti kaki nggak kena. Karena kalau begitu kaki kena, selesai itu offside pasti. Dan begitu begitu disundul, bola itu kan nggak dikuasai, yang tadi Mas Abi bilang, cuma deflect kena pemain Indonesia, clearance-nya juga jelek. Enggak, that is not true. Pada saat bola dibuang, dia heading ke kiper buang, itu ada berapa sequence loh, bukan Ya. satu pemain aja, berapa Satu doang. sequence baru dia ke arah kiper. Satu doang. Dan itu bukan sekali sentuh, beberapa kali sentuhan. Iya, Satu clearance. sentuhan dari Pratama Arhan Setahu yang gua enggak. ngebuang terus Setahu gua ngarah enggak. ke pemain kita mau ngambil Kena diserobot duluan. sama pemain Ya. Irak. Dipindah Gitu. pindah ke Jadi, sebelah kanan sana. Kayaknya dia coba berapa kali untuk ngebuang bola. Bahkan dia nggak mau buang bola tapi pengen dribbling keluar. Nah disitulah bolanya hilang lagi. Setahu gua clearance Jadi sih. setahu gue nggak sekali sentuh. Kalau yang pertama sekali sentuh, Clearance begitu doang. ke tepi sama Arhan kan gua ulang-ulang lagi tuh. Oh Pratama, gua ngeliatnya sepatu merah kan. Ini siapa yang ngebuang ya? Kan yang paling dekat Sebelah memang kiri ya? Jordi sama Elkan. Sama Elkan. Tapi begitu mental bolanya ke arah sana. Oh pas gue lihat oh ini Pratama. Arhan. Dibuang Itu cuma dong. sekali teng gitu ke arah keluar dikit di luar kotak penalti. Dipotong sama pemain Irak. Mau coba diambil oleh pemain Indonesia, diambil lagi sama pemain Irak. Lalu pindah ke sayap sebelah sana. Iya. Kalau itu biasanya itu belum 100% dikuasai pemain Indonesia gitu. Belum dikuasai 100% oleh defending team. Jadi sebetulnya itu masih ngikutin sequence-nya itu. Tapi dianggap menguasai juga bisa sih, Mas. Karena udah di kaki mereka gitu. Ya, cuman kan belum keluar Nggak, gitu. kem- Maksudnya kembali lagi ke interpretasi. Ya, iya. Parameter menguasai Iya. itu apa? Seperti Makanya. apa? Apakah sebatas hanya tersentuh Iya. atau harus kontrol? Iya. Atau Iya. ada peluang untuk membuang bola, dan paling tidak enggak dia dilakukan. ngoper ke temennya. Ini ngoper ke temennya pun enggak gitu loh. Dia ngebuang gitu, bolanya Clearance. liar, mau diambil pemain kita, diambil lagi Diambil sama sama pemain pemain Irak. Irak gitu. Dan waktu itu pemain Indonesia gue yakin merasa itu offside, makanya sedikit berhenti itu permainan karena dianggap bahwa ya ini pasti offside. Tiba-tiba dapat kesentuh, lalu di clearance berantakan. Dan itu terjadi buat gue ini kesalahan dari wasit. Jadi buat gue ini offside dan gue nggak ngerti alasan apa. Soalnya kan ya emang VAR itu nggak bisa intervene beberapa sequence sebelum gol. Kalau di Premier League bisa gitu. Cuman di game yang aturan bakunya emang VAR itu hanya mengintervene tindakan atau sequence yang bakal jadi gol. Iya, tapi kalau ngomongin VAR, kita nggak ngelihat tayangan ulang VAR juga di Iya, di layarnya nggak dilihat. di layar tidak ada sama sekali. Terus langsung ngambil keputusan aja. Apakah memang tidak perlu melihat itu? Apakah langsung ada omongan dari ruang VAR. VAR menyatakan bahwasannya ini tidak offside, makanya dilanjut lagi. Kenapa tidak ada tayangan ulang atau apa yang mungkin bisa membuat ini jelas bahwasannya tidak offside atau offside malah? Harusnya ada, benar. Ya harusnya makanya itu apa yang terjadi di pertandingan kemarin? Kenapa itu tidak dimunculkan seperti itu? Kan jadi tanda ada. tanya Apalagi buat menjelang kita. babak akhir selesai juga Iya. kan. babak Makanya pertama itu. selesai. Cuman kan ya mereka kan ngobrol pasti kan. Heeh. Si VAR-nya mengatakan ini ada possible offside. Mungkin dia mengatakan seperti itu, komunikasi sama wasit. Terus mungkin ya itu kalau menurut gua yang paling masuk akal adalah yaitu satu sudah dinilai itu sebagai dikuasai pemain Indonesia, tapi menurut gua itu belum dikuasai. Yang kedua, apakah bolanya kena sama pemain Irak yang menjulurkan kaki? Kalau itu kena, itu jelas offside. Tapi kalau itu nggak kena, memang onside. Jadi yang dipakai yang mana nih? Iya. Kalau memang itu dianggap nggak kena, ya mungkin aja mereka melihat itu sebagai tidak kena dan makanya itu menjadi tidak offside.
Ya, makanya itu lagi yang paling aneh adalah wasit masih komunikasi dengan VAR. VAR. Sudah Itu diputuskan. sudah diputuskan gol. Ya. Ini kan berarti Kontroversi, kayak yes. iya kayak ada Something. harusnya kan selesaikan dulu komunikasi Iya, dengan cek wasit VAR. VAR semua segala macam dicek, ya baru diumumin Iya. hasilnya. Ini belum ada Ya. pengumuman tapi udah dikasih. Gue ngerasa tahu emang ada yang bahwa aneh, cuman gue nggak mau masuk ke terlalu dalam sana bahwa biasanya kan emang yang tadi Oki bilang bahwa urutannya tuh jelas gitu. Jelas, heeh. Walaupun ada juga VAR yang mengatakan bahwa oke, gimana on field decision aja terserah lu. Itu bisa juga bahwa yes keputusan lu benar, tinggal kasih gol. Keputusan lu salah, lu bebas ngecek di layar. Itu bisa layar, juga. Mungkin di ruang VAR bahwa oke terserah lu aja, on field decision lu benar. Itu juga bisa kepake. Ya, ya, ya. Tapi ini kan saat ini pada akhirnya PSSI melayangkan Komplain, protes, ya. melayangkan Nggak apa ada ya? guna mau protes Nah, aja, itu dia. tetap nggak. Itu seberapa berpengaruh Nol. protes Oh. ini Nol. terhadap Nggak ada. hasil juga tidak mungkin berubah. Nol. Ya. Tidak akan berubah. Dan PSSI pun sadar nggak akan merubah hasil. Ya yang paling parah sih ya wasitnya nggak dipakai lagi di pertandingan, Itu wasitnya nggak aja. dipakai. Paling itu, ya. itu doang. Cuman keuntungan untuk kita ya nggak ada Rugi. gitu. Ya, 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 ya. Karena tidak bisa merubah hasil juga. Anulir gol. Tidak, ya kalaupun dianulir gol jadi ya tetap kalah juga kita 2-1 kalau walaupun bisa. nggak Harusnya begitu sih sih. dari awal langsung diberhentiin kayak di Inggris. Iya, iya. Ya, ya, ya. Tapi Tapi tanpa ngelihat konsekuensinya harus tetap selesai offside. Kan offside-nya itu 2 meter loh, ngerti nggak? Lumayan. Jadi harusnya angkat berhenti udah selesai. Sementara hakim garis nggak ngangkat bendera sama sekali. sama Iya, sekali nggak nggak main. sama Itu dia. Ya udahlah ya. Mungkin Iya bermain. harusnya di Nah, keluar di, lagi. di sequence pertama kalau dia udah ngangkat selesai urusan Iya, habis, harusnya selesai. kan. Itu maksud gua, kenapa lu nggak ngangkat? manjangin sequence yang lain. Ya makanya ya udahlah. Biasanya Kalau kan memang sekarang kan salah masuk neraka aja lah udah itu Hey. hasilnya. Kita mau berdebat gimana hasil Nggak nggak ada berubah gunanya. juga. Iya, kan? iya. Tapi ya berharap mudah-mudahan AFC bisa lebih memperbaikin ya Iya, iya. setelah kejadian ini. Maksudnya kan ini udah jadi ini pertandingan besar Iya. loh di benua Asia. Maksudnya kalau ada kesalahan-kesalahan kecil kayak AFC sih begitu. gua. Sialnya kita yang jadi ininya, pelajaran di Indonesia Iya, gitu. kalau kita kalah ya udah pasti kalah gitu. Cuman kan nggak harus begitu kalah. Tapi tiga kalau seandainya 3-1 bisa- sama 2-1 kan beda. Tapi protesnya diperbaikin kayak oke kita anulir gol kedua Irak jadi skor 2-1. Ya lumayan maksudnya untuk iya. Walaupun nggak kayak defisit begitu gol. cara sepak Nggak- bola. Ya, Nggak gitu walaupun cara tidak kerjanya. seperti itu kan. Nggak pernah ada Nah, sejarah itu nggak sejarahnya. nggak gitu. Ah, Hasil namanya mimpi-mimpi babi hasil ya kan? diubah tuh nggak pernah ada. Benar, sejarahnya tidak dalam pernah sepak berubah. bola, iya. Makanya protes mungkin untuk nextnya. memperbaikin ya, Iya, untuk iya. memperbaikin. Karena kan ruginya kan beda 1 gol sama beda 2 gol itu kan beda gitu loh. Maksudnya nanti hitung-hitungannya Iya. ketika poinnya sama, ketika head to headnya sama, selisih gol. Selisih gol. golnya kita jadi Merugikan. merugikan -2. kita. Ya itu yang paling rugi di Bisa kita sih itu. merugikan. bisa sangat Tapi merugikan. kalau menang lawan Vietnam, Jepang udah nggak perlu hitung-hitungan lagi. Bener. Kalau 6 bisa poin menang- Coach, ya? iya, bener. 6 poin. Ngapain ya Iyalah. kita mikirin ini? Menang sekali aja cukup lah menurut Iya. gua. Menang sekali aja. Menang sekali juga. Iya. Lawan Jepang, lawan Jepang. Peringkat ketiga masih bisa menang sekali aja tuh banyak yang menang Ya sekali. peringkat 3 belum tentu lolos kan. Ya, Iya, tapi peringkat 3 terbaik tapi dengan 3 poin tuh masih banyak yang lolos dari pertandingan-pertandingan dari ya sejumlah udah nanti pertandingan. kalau masalah ini nanti mungkin kita bisa omongin lagi di video selanjutnya.